ومن والاه أما بعد. حضرة المكرم أخونا في حجي نصر الله، أخونا في حجي عبد الله Nawawi, ahbab, ikhwan dan akhwat, muslimin muslimat yang berbahagia. Insyaallah kita akan lanjutkan pembacaan kitab matan kitab tauhid daripada matan daripada Syekh Arsalan Ad-Dimashqi. Kitab ini untuk di Nusantara itu tidak asing sebetulnya. Kalau ulama atau masyarakat penuntut ilmu baru mendengar, ya barangkali karena ada keterputusan kerohanian ya, ulama Nusantara ini. Boleh majuan dikit atau barisan yang kosong isi ya, supaya di belakang enggak terlalu ke belakang banget ya. Majuan dikit aja. Yang kalau ada barisan depan kosong isi supaya karena yang berkaitan dengan ilmu tasawuf, baik tentang tarikatnya atau tentang hakikatnya, itu di Nusantara sangat kental sekali. Kitab ini adalah matan tauhid irfani, tauhid kashfi ya. Tauhid yang lahir daripada batin atau hal para aulia. Di sini tidak membicarakan tentang tauhid dalam konteks teologi ya, atau ilmu kalam. Itu ilmu akli, burhani, istidlali. Tauhid yang dijelaskan berdasarkan dalil naqli wa bayan akli. Tapi ini tidak ya. Ini lepas udah dari perlu adanya dalil tentang Allah, baik nakli atau akli. Maka disebut tauhid ma'rifat, tauhid irfani, tauhid hakiki, tauhid hali. Itu istilah yang mereka buat. Pengetahuan itu mereka mencapainya dari pada kasyf ya. Bukan upaya mereka ya. Atau wahbi, anugerah, bukan kasbi, hasil pikiran, renungan, bukan. Kalau ilmu atau teori ilmu itu kan dilahirkan dari pikiran yang
renungan, pikiran, kajian yang dari akal yang cerdas. Tapi ini dari hati yang bersih, yang di dalamnya penuh dengan sifat-sifat mulia mereka dari para aulia. Orang mengenal Allah itu, Allah sebetulnya yang mengiklamkan, yang memberitahu mereka. Saya pernah menjelaskan bahwa di zaman Fatrah tidak ada wahyu, tidak ada rasul. Dalam rentang 500 tahun antara Nabi Allah Isa dan Nabi Yunus Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu 500 tahun. Kita bertanya, apakah ada orang yang mengenal Allah? Ada. Kan tidak ada wahyu. Ya kan ada Allah. Hatta yang ada wahyu pun kalau Allah tidak memberi hidayah, ya gitu. Orang-orang yang mendapat i'lam, pemberitahuan dari Allah tentang tauhid, tentang Allah, itu adalah bersifat wahbi. Ya, wahbi itu pemberian, bukan dari teks bacaan yang isinya informasi tentang Allah, wahyu, bukan gitu. Tapi setelah ada wahyu, apakah Allah masih memberi? Ya. Setelah ada Al-Quran dan hadis, apakah Allah masih memberi kepada hambanya ilmu wahbi itu? Masih. Tetapi tidak akan menyimpang dari wahyu. Maka wahyu ini, Quran dan hadis atau syariat, itu sebagai mizan, timbangan, ya, bagi orang-orang yang menerima putuh atau kasyaf atau ilham atau yang wahbi tadi itu. Ya, wahbi itu kan pemberian, apakah putuh, ya, apakah ilham, apakah bahkan lebih sempurna, mereka mendapat anugerah itu, wahbi itu, setelah mereka memahami Al-Quran dan hadis. Baru kemudian Allah berikan. Itu sebab mereka mengatakan arabtu rabbi bi rabbi. Aku mengenal Allah dengan Allah. Setelah dia menjalankan syariat, setelah dia betulkan tujuan menjalankan syariat ini hanya untuk Allah, setelah Allah berikan ke dalam jiwanya cahaya sebagai balasan daripada ibadahnya yang murni untuk Allah. Setelah Allah berikan cahaya, maka tersingkaplah hal-hal yang tidak dapat dilihat oleh akal. Ya. Itu pun semuanya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kitab ini pernah diterjemahkan oleh asalnya di sini ditulis di halaman kedua itu, Imam Arsalan bin Yaqub ad-Dimashqi. Beliau adalah Syekh Abu Najam Arsalan bin Yaqub bin Abdurrahman bin Abdullah al-Ja'bari ad-Dimashqi. Dilahirkan 470 Hijriah, ya, yaitu di Ja'bar, di pesisir pantai El-Furat, kota Ar-Riqqah, Suriah. Imam Arsalan ini seorang arifin yang terkenal,
Nama Arsalan dalam bahasa Turki bermakna singa, asad. Itu dan seterusnya. Di terakhir itu Syekh Arsalan mempunyai sebuah risalah tauhid yang sangat ringkas, kitab ini. Tetapi substansi dan kandungannya sangat tinggi maknanya. Kitab tauhid ini telah disyarahkan oleh beberapa ulama. Di antaranya Syekhul Islam Al-Qadhi Zakaria Al-Ansari, ya, Asy-Syafi'i. Syekh Zakaria ya Al-Ansari ini imam Syekhul Islam dari mazhab Asy-Syafi'i. Ya, kuburannya di Turki. Ya, dia seorang sufi tapi dikenal sebagai faqih. Beliau pernah mensyarahkan kitab ini. Juga yang mensyarahkan Al-Imam Syekh Syihabuddin At-Tibbi, Syekh Alauddin bin Syadabah, Syekh Abdul Ghani An-Nabulsi. Dan ulama Nusantara yang terkenal yaitu Syekh Arsad Al-Banjari menerjemahkan syarahnya Syekh Zakaria Ansari. Sampai sekarang kitab itu ada di tangan orang-orang sufi. Manuskripnya ada, cuman tidak dicetak. Masih tulisan tangan Syekh Arsad Al-Banjari. Syekh Arsad Al-Banjari adalah ulama abad ke-18. Ya. Ulama abad ke-18. Di atas beberapa puluh tahun daripada Al-Imam Nawawi, Syekh Nawawi Banten. Bahkan di zamannya ada seorang yang terkenal sebagai sufi dan arifin di Banjar, yaitu Syekh Muhammad Nafis. Beliau punya buku tentang kitab hakikat, disebut Darun Nafis. Durrun Nafis. Dan kitab itu dibaca ya, oleh sebagian orang sufi. Dikenal di seluruh Nusantara. Nusantara ini bukan Indonesia ya. Kita menyebut Nusantara itu Asia Tenggara maksudnya. Artinya kitab-kitab ini bukan baru. Tapi antum dapat menyaksikan jika ulama mendengar ini, itu terus dahinya turun. Kitab apa ini? Jangan-jangan sesat ini. Nah. Padahal ulama sekelas Syekh Nawawi Banten, Syekh Abdul Karim Tanara Banten, Syekh Ahmad Khatib Sambas, Syekh Abdul Arsyad Al-Banjari, ya, Syekh Abdul Salam Al-Bantani, Syekh Abdul Karim Al-Bantani, Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi, Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari, Syekh Arsyad Al-Banjari, Syekh Abdul Somad Al-Palembani, Syekh Khatib Al-Minangkabawi, Syekh Daud Patani. Syekh Daud Patani punya buku namanya Al-Manhalus Safi, juga sama tentang hakikat. Ulama-ulama yang ada kemudian seperti zamannya Hadratus Syekh misalnya Hasyim Asy'ari berguru kepada ulama-ulama tadi. Di zaman itu kitab-kitab seperti ini ya, dibaca dan dikenal. Sekarang tidak. Jika mereka paham maqasid amma, isi kandungan Al-Quran dan hadis, itu kan mizan, itu kan timbangan. Jika paham agama, artinya isi Al-Quran dan hadis tentang ketuhanan,
ya, tentang hakikat agama. Jika dia punya ilmu itu yang cukup, ketika mendengar ilmu ini, maka dia akan coba timbang dengan ilmunya. Ya. Syekh yang lebih dulu lagi, Syekh Yusuf Makassari, kitabnya pernah kita baca, Al-Faqir, ya, mensarahkan kitab itu. Ada satu kitab yang tengah disarahkan tapi belum selesai, kitab Syekh Yusuf Makassari, judulnya Qurratul Ain. Itu risalah tipis, isinya tentang 3 saja: syariat, makrifat, hakikat. Itu aja isinya. Ringkas, padat, singkat. Saking singkatnya itu sampai hilang maknanya itu. Maka perlu disarahkan. Sekarang jangankan ulama dalam arti non-sufi, istilahnya kalau ulama. Yang sufi pun sering mengingkari, engkau usah baca nanti bahaya. Padahal mereka sudah berbahaya itu. Katakan, ini adalah objek yang dilihat oleh mereka yang telah mencapai syuhud. Tiba-tiba aktivis sufi mengingkari, terus itu artinya mereka tidak usul. Akhirnya secara ilmiah dikatakan ada orang tarekat, orang mutasawwif sufi sibuk dalam konteks tarikat saja, artinya tentang zikir, tentang mujahadah, tentang amal. Itu tarekat memang itu untuk dilakukan karena Allah, sehingga kemudian Allah berikan anugerah tauhid ini yang bukan hanya mengandalkan akal, tapi itu yang dikatakan kasyaf. Lalu mereka tuangkan juga ilmu hakikat itu. Artinya inilah ending daripada suluk mereka. Tiba-tiba orang sufi mengingkari. Apa maknanya? Dia sandarkan kepada Syekh Zaini Dahlan misalnya, guru daripada ulama-ulama sufi di abad 19 dari ulama Nusantara ini. Sidi Zaini Dahlan punya kitab namanya Ma'rifatun Nafs. Di tengah-tengahnya ada ungkapan beliau mengharamkan yuhramu an-nadhru, ya, ila kutub Ibn Arabi wa amsalih, katanya. Ya. Diharamkan, dilarang melihat. Nazar itu bukan hanya melihat dengan mata, tapi dengan pikiran. Nazariyah. Ya. Mentelaah kitab-kitab Ibnu Arabi bagi yang belum sempurna. Tiba-tiba disandarkan kepada perkataan ini, tidak boleh. Karena tidak boleh, maka tidak baca. Karena tidak baca, maka tidak tahu. Karena tidak tahu, maka melarangnya. Imam Zaini Dahlan melarang bukan karena tidak tahu, tetapi pernyataannya bagi mereka yang belum sempurna. Apakah kita sempurna? Belum. Ya. Artinya kitab ini bukan bacaan umum, mesti duduk, ya, mengkaji dan betul-betul bersandar pemahamannya kepada yang memahami. Itu maksudnya. Dan kalau bacaan umum kan kita baca di Google aja kan bisa, ya, tentang nawaqidul wudu misalnya lah kan bisa itu dibaca. Tentang arkanus sholah kan
Bisa itu. Karena memang ilmunya pun ilmu tentang amal zahir. Itu maksudnya. Ya. Bukan pengetahuan bagaimana hak dan kewajiban suami istri. Silakan baca sendiri. Ya. Karena sebetulnya ini saya mengistilahkannya begini. Ini adalah umpamakan. Ini adalah tulisan tentang apa? Ya. Kita umpamakan tentang nikmatnya hubungan suami istri di malam pertama, katakan begitu. Buku ini. Maka jika dia seorang yang sudah mengalami itu, berarti buku ini adalah cerita tentang dia. Ya. Nah, ketika ada orang membaca ilok, ini namanya dia belum pengantin baru. Nah, kalau yang udah pengantin baru malu, vulgar banget gitu kan. Bahkan bukan hanya itu, terkadang kurang tegas nih, coba kurang danta ini permainannya tuh. Kalau yang belum mah emang iya ya, ilok orang begitu kali gitu. Nggak bisa membayangkan. Lalu kita kan belum pengantin baru, paling tidak merangsang untuk mendapatkan istri, paling nggak begitu. Itu perumpamaannya. Itu sebab kita membacanya ya sama orang yang udah pengantin baru. Ya. Paham ya? Maka dilarang dibaca oleh para bujangan secara bebas, tidak boleh. Jadi pornografi jadinya. Itu larangan itu adalah demikian. Saya ingin jelaskan, ya mungkin aja ya yang hadir di sini pernah mendengar dari seorang guru yang terhormat dilarang, mungkin aja jadi pusing kan? Gitu. Dan ini hanya boleh dibaca di dalam rumah tarikat, orang yang sedang menjalani suluk, ya, tasawuf. Karena memang itu matlamatnya, itulah cerita akhir dari mereka yang menjadi ahli nihayah, orang-orang yang telah mencapai. Ya. Itu sebab setiap mereka ketika menulis perkara-perkara hakikat seperti ini, mereka mengatakan semua itu rata di abad yang berbeda, sama mereka mengatakannya. Jika kau tidak paham, ya, tanyakan kepadaku, kata penulisnya. Jika aku tidak ada, cari orang yang seperti aku. Karena yang dilihat satu, meskipun yang satu di Indonesia, yang satu di Malaysia, yang satu di Thailand, yang satu di Baghdad, yang satu di Wuhan, ya. Yang dilihat satu matahari, kagak bakal beda itu. Dikumpulin satu dunia di tempat yang berbeda, suruh berbicara tentang matahari, meskipun bahasanya berbeda-beda, maka isi kandungan yang dilihatnya sama. Kalau fikih dipanggil 10 kepala, 10 perbedaan. Tapi kalau hakikat tidak ada yang berbeda, kembar semua, memang satu. Itu sebab sering saya mengatakan bahwa wali itu satu. Yang dinamakan al-insanul kamil itu ahadun, wahid, cuman atu. Ya, itu lebih taukid kalau pakai cuman atu mah. Kalau cuma satu mah belum
belum pas namanya ini. Cuman atu-atunya. Ya. Karena sosok wali itu adalah kesempurnaan sifat jamal Allah, sifat-sifat mulia yang kita sebut dalam konteks perilaku manusia akhlak. Itu adalah sifat indahnya Allah. Ya. Dan itu Allah berikan kepada ratusan tubuh di setiap zaman. Maka di zaman ini ada ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan beberapa sahabat. Di zaman setelah itu ada Sidi Al-Hasanul Basri, ya, ada Hubaib Al-Ajami, ada Daud Al-Ta'i, ada Al-Ma'ruf Al-Karhi, ada Sari As-Saqati, ada Imam Al-Junaidi. Itu di abad yang berbeda-beda. Isinya satu, yaitu sifat jamal Allah. Istilah lain ulama sufi menyebutnya hakikat Muhammadiyah. Yang kita ikuti Nabi itu adalah sifat itu. Innama bu'istu li'utammim makarimal akhlak. Kita ngikutin Nabi itu ngikutin sifat. Kalau kita punya sifat Nabi, itu yang kita ikutin. Sabar Nabi, ridha Nabi, syukur Nabi, itu yang kita ikutin. Kita ibadah itu untuk dapat itu. Quran, hadis, sholat, puasa, agama, untuk dapetin itu. Sehingga kita melakukan ibadah untuk itu. Fadhal ya Sidi. Fadhal ya Sidi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. لم يبدأ بعد فقط مقدمة الشرح. سامحني أكمل الأسئلة. Nah, maka yang disebut al-insanul kamil itu satu. Nah, mereka orang sufi menamakannya hakikatun Muhammadiyah. Ya. Yang katanya kita wajib ittiba ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang kita ikuti itu adalah ya, sifat yang mulia itu yang akan Allah anugerahkan. Yang menganugerahkannya satu, Allah saja. Ya, Nabi angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contohnya, sebagai uswah. Ya. Maka kita mengikuti Nabi tidak ada, tapi sifat-sifat itulah yang kita ikuti, yang disebut akhlak. Akhlak itu bukan hasil pikiran, renungan. Ya. Dari mana sifat itu? Allah yang memberikan, karena memang Nabi pun Allah yang menciptakan. Dari bagaimana mendapatkannya? Lakukan perintah syariat agama, karena Allah akan berikan nur gitu. Maka dikatakan ibadah itu jam'un wa nur ya. Ibadah adalah berhubungan kepada Allah dan kemudian jama', artinya melakukan ibadah itu semuanya karena Allah, kemudian Allah kasih nur. Kalau pahala itu pembicaraan awal, transaksi awal. Gua kasih pahala lu. Ya. Anak kecil tuh kalau disuruh ke warung kudu ada upahnya aja. Ilak udah gede antum disuruh orang tua minta upah. Goblok amat. Udah gede masih minta upah baik sama ibu. Bahkan kita baru melakukannya untuk orang tua. Ya. Nah ini sampai tua masih bocahnya. Itu sebab ya,
Kata Imam Nasyazili, la tashabil ahdatha walau kana ibna tis'ina sanah. Jangan berkuduah kepada bocah kecil meskipun umurnya 90 tahun. Coba itu. Menang umur doang. Nah ini, maka kitab ini adalah dikenal di ulama Nusantara sejak dahulu. Bukan baru. Bukan baru. Taib, kita sambung bacaannya sampai di mana ya? Asy-Syari'atu, ya, halaman 6. Wa qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa anwarihi wa asrarihi fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Asy-Syari'atu ju'ilat laka hatta tatlubahu minhu bihi ta'ala laka wal haqiqatu lahu hatta tatlubaha bihi lillahi azza wa jalla haitsu la hina wala aina fasyari'atu hududun wa jihad wal haqiqatu la hadda wala jihad. Fadal israh abadan sayyidi Allah yakramkum أبدا خفف عني يا سيدي والله أتينا إن شاء الله منتفعين إن شاء الله سيدي متعلمين متأدبين ثلاثة أستغفر الله العظيم أبدا سيدي أكرمكم الله. Syariat diciptakan untuk kita, bukan untuk Allah. Maka jangan sekali-kali kita merasa bahwa saya udah sholat ya Allah. Allah ciptakan untuk kita. Ya. Nah kemudian di situ dikatakan sehingga kita mencari Allah itu dari Allah dengan Allah, terakhirnya lak, ya, untukmu. Kita melakukan ibadah, amal soleh, semuanya dari Allah. Allah ciptakan. Gak boleh ibadah kan tidak dari Allah. Salat 5 waktu, puasa Ramadan ya dengan rukunnya, syaratnya semua persis seperti itu, tidak boleh. Nggak ada boleh ibadah dari baru bid'ah. Mesti memintanya dari Allah dan melakukannya dengan Allah bihi. Udah begitu pahalanya untuk kita. Kan kita bisa melakukan ibadah itu hidayah minallah, dan seluruh rangkaian cara melaksanakan ibadah itu juga dari Allah. Kita dapat melakukan ibadah itu hidayah dari Allah, dan baru kita dapat ibadah apabila kita melakukannya dengan Allah. Minhu bihi lak, datangnya dari Allah, melakukannya dengan Allah, kita ibadah dengan hidayah Allah. Selanjutnya kita ibadah ya dengan hakikat yang Allah berikan. Syariat itu melahirkan pahala lak, keuntungan untukmu. Surga isinya apa baik itu ya. Nah, kenapa dikatakan ju'ilat asy-syari'atu lak? Syariat diciptakan untuk kepentingan kita, untuk interaksi kita kepada sesama manusia. Maka jangan sekali-kali mengatakan saya kurang bagaimana baik coba Allah, saya nggak pernah ninggal sembahyang. Loh, kata Allah kan gue yang ngasih hidayah. Atau saya udah sholat tapi kok masih begini-begini baik. Lah apa urusannya? Ya miskin aja lah, itu miskin urusan saya nanti. Ya, itu syariat. Adapun hakikat wal haqiqatu lahu, kalau hakikat untuk Allah, kita beribadah
kita ibadahnya, rangkaian pelaksanaannya, caranya dan lain sebagainya itu dari Allah. Untuk kita makin disiplin ibadah, makin baik untuk pikiran jiwa kita. Coba orang ngaji terkadang di majelis aja nggak mau disiplin. Kan emang apa sih kalau begini? Ya, Allah tidak akan perbaiki kita dari amal. Begini, kita diperbaiki oleh Allah, jiwa kita itu adalah dari perbuatan baik yang kita lakukan. Karena Allah, dari situ Allah, ya, kita diperbaiki jiwa kita oleh Allah itu dari amal yang karena Allah. Pertama-tama adalah amal yang sesuai dengan syariat. Saya sering diperhatikan orang duduk di majelis ini, kemudian ruangan itu kosong, disuruh maju, itu banyak yang gak mau. Sampai Al-Quran itu nyuruh, Al-Quran yang nyuruh, kalau disuruh melapangkan tempat duduk untuk orang yang di belakangnya, maka lakukanlah. Ya. Saya sering menghadapi di kampung-kampung, majuan Pak, diam aja kayak patung batu, sebatu hatinya, karena tidak ada adab dalam majelis. Ya. Kalau saya tinggalkan majelis itu, sudah tidak ada berkahnya, tidak berguna orang datang untuk mendapat ilmu Allah, tapi tidak mendengar apa perintah Allah. Ngapain? Ya. Artinya dilakukan betul-betul dengan menurut syariat. Dan kita sebagai dai itu nggak boleh, udah biar aja, namanya kayak orang udah begitu, suruh pulang aja, jangan datang. Dia merusak keberkatan majelis itu. Ya. Kecuali ngobrol di warung kopi, musa berdangkang tengkurap, yang satu nyungsep, bodoh amat. Tapi di majelis ilmu, ya, maka ulama sufi menyebutnya ngaji itu bukan ngaji hadir, hudur hatinya kepada Allah. Ya, dicegir sampai sekarang mau kemana loh? Hadiran. Ya, hatinya hadir, tetapi nggak hadir hatinya. Ya. Nah, jika hakikat baru kita melakukannya karena Allah. Apa? Adab. Kita berbuat baik, menyabari orang, ya. Itu bukan karena dia, tapi karena Allah. Menghormati orang, itu bukan karena orang itu, tapi karena Allah. Itu hakikat. Ya. Kita mencari nafkah untuk istri, untuk anak, bukan karena Allah merintah. Istri kita mati, kan ganti lagi istri yang lain, ya. Ya udah mati, kan tetap kita melakukannya, kan bukan untuk istri, kan udah mati istri kita tuh. Kapan ini gak istri-istri juga lah, ya artinya bukan objeknya dia, tapi adalah, dan itulah hakikat, itulah adab. Adab itu bukan menghormati kepada dia kayak anak kecil lewat orang tua, ya, bongkok-bongkok gitu. Kayak masih sekarang lah, adab sekarang santri depan kiai itu, masya Allah, sampai depe-depe, ya, tapi hatinya ingkar. Berarti tidak beradab tetap. Ya, dia melakukan karena Allah. Ya, kita ibadah khusyuknya itu tunduk kepada Allah. Kita memberi itu ikhlasnya itu adab, itu hakikat. Ingat, jika kita melakukan kebaikan, kita lagi berhadapan dengan Allah. Kepada musuh sekalipun, itu adab namanya. Kalau syariatnya, lihat bagaimana syariat itu mengaturnya. Ya. Tapi hati kita, hakikat itu, adab itu kepada Allah, bukan kepada ente. Ya. Itu namanya adab. Nabi menyuruh kalau orang berbuat buruk kepada kita, kita berbuat baik kepadanya. Itu adab. Kalau kita mah nanti dulu, gua gampar dulu baru dah. Ya. Enggak. Nah, maka di sini dikatakan wal haqiqatu lahu. Dari mana kita mendapatkan
hakikat itu hatta tatlubaha bihi. Ya, kita mendapatkannya dengan Allah, bukan dengan kita. Sehingga mereka mengatakan araftu rabbi bi rabbi. Ya. Ketika jadi murid, pertama dia suhbah, mujahadah, suluk, riyadhah. Ya, seolah-olah dia yang melakukan. Huwa liya'mal la. Wan natijah, pada akhirnya dia mengatakan ternyata dari dulu, ya, minal bidayah ila nihayah kullu bi inayatillah. Ya. Kita sama sekali tidak melakukan apa-apa. Kalau tidak ada hidayah Allah, dia tidak akan iltizam di madrasah itu. Ya. Kalau bukan karena hidayah Allah, kita banyak ninggalin wirid am tuh. Ya. Tapi orang yang memang akan usul sejak awal pun sudah dipelihara oleh Allah. Ya. Di dalam riyadhahnya, mujahadahnya, suhbahnya, iltizamnya dan semuanya. Maka itu terakhir dia mengatakan, ya Allah, ternyata semua dari awal ternyata Allah. Ya. Maka itu sebab mencarinya pun adalah dengan Allah dan lillah azza wa jalla. Melakukannya pun lillah. Itu sebab mereka para aulia adalah orang-orang yang melakukan semua lillah. Al-Imam Junaid al-Baghdadi radhiyallahu an. Saya sering cerita itu. Ya. Artinya di masa pensiun beliau sudah tidak aktif lagi mengajar. Beliau sudah khalwah, sudah jauh dari orang, karena udah tua lah. Ya. Satu ketika dia berada di Mekah, orang semua ribut mendengar bahwa Al-Imam Junaidi berada di Mekah. Semua orang datang menemuinya, menyalaminya. Ada seorang murid memeluknya erat. Tapi lama-lama dia merasa kalau Imam Junaidi enggak kenal. Akhirnya dia tanya, ya, wahai guru, apakah engkau masih ingat denganku? Dia tanya, kamu siapa? Ya, saya khadim kamu, murid kamu. Saya 20 tahun ya, bersamamu dulu. Saya si fulan, katanya. Dipeluknya sambil minta maaf, maafkan aku. Orang menyangka aku berbuat karena mereka, tidak. Aku berbuat karena Allah. Jadi nggak diingat kebaikan itu. Ya. Bukan diusut terus kebaikan itu. Ya, udah diusut, ditunjuk-tunjukin di muka kita. Udah ada syaitan. Tidak. Nah, karena hakikat itu, si kita mencarinya itu dengan Allah dan untuk Allah. Ya. Di mana hakikat itu la hina wala aina. Tidak ada waktu dan tidak ada tempatnya, di mana saja. Ya, di setiap napas kita bersama Allah, itu adalah hakikat. Kalau sholat kan 5 waktu udah. Selain dari yang nggak boleh ditambah 6 waktu, atau tidak boleh dohor di asar, asar di maghrib, kan sudah. Ada tempatnya, ya ada waktunya. Tawaf itu di Ka'bah, jangan di Iran. Ya. Dan seterusnya, itu syariat, tapi hakikat tidak. Kepada siapapun, dimanapun, kita menghadapnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan fasyari'atu hudud wa jihad. Ya, ada batasannya, ada arahnya, mesti ke kiblat, mesti ke, ya. Adapun hakikat tidak ada. Ya, enggak ada batal wudunya, enggak ada, ya. Semua kita ibadah mesti khusyuk, mesti punya malu, haya, ya, kepada Allah, ya. Dan mesti tawakul,
Mesti ikhlas karena Allah semua. Wa qala al-qa'imu bisyari'ati faqat tafaddala alaihi bil mujahadah wal qa'imu bil haqiqati tafaddala alaihi bil minnah wa syattana ma bainal mujahadati wal minnati. Al-qa'imu ma'al mujahadati mawjudun wal qa'imu ma'al minnati mafqudun. Orang yang melaksanakan syariat doang, artinya zahir saja, maka sudah barang tentu ya dia akan diberikan oleh Allah itu satu keletihan yang mujahadah. Selamanya berat aja sholat, udah sholat lagi aja ya, barusan dohor, udah asar lagi, kan nggak pernah berubah waktunya. Di situ juga, tapi kenapa pakai baru tadi sembahyang udah ya. Karena dia melakukan ibadah itu selongsong cangkang tubuh doang tanpa hati nurani. Kayak orang kagak demen hidup berumah tangga, pegel bae bawaannya kan. Karena dia melakukannya tanpa rohani. Minta kopi tuh buat ya, tanpa rohani, tubuhnya doang berat. Maka melakukan kebaikan ya, karena agama itu adalah hidayah ruhiyah ya. Ya, agama itu dilakukannya dengan ruh, bukan dengan jasad. Cuman karena jasadnya ada ngebungkus ruh ya, maka ada aturan jasadnya itu syariah. Berhenti sampai di situ ibadah itu. Sama juga umpamanya begini, kayak bini begini, saya umpamakannya begini. Bini sama istri, istri sama suami. Kebetulan yang punya gaji gede bini, laki kagak. Bahkan laki nggak kerja sama sekali. Jadi itu makan, minum, susu, rokok dari bini, bukan ya. Yang masakan bini juga ya, yang nyuguhin itu juga usahanya bini yang dapat. Nah, begitu masak aja tuh bang, minum bang, emang enak bang kalau minum nggak kerja mah tinggal makan doang. Itu bini melakukannya berat, ya. Kayak begitu. Kita ibadah tuh kayak begitu, ya, karena merasa kita yang berbuat. Kurang bagaimana gua, nah, akhirnya begitu tuh, ya. Kurang bagaimana gua ibadah, gua baik, gua sabar, nah itu ya. Kurang bagaimana coba? Lo tahu kurang bagaimana? Nah kan ibadah harus karena Allah, jadi kurang bagaimana. Ya, ini adalah ibadah zahir ya. Seorang kalau nggak suka itu berat, ya. Nggak ada cinta itu berat. Maka cinta itu anugerah, maka disebut al-minnah. Mereka mengatakan nahnu ahlul minnah, la ahlul amal. Saya melakukan sesuatu itu udah dengan cinta, Allah yang ngasih, bukan perbuatan amal kita yang kita merasa bahwa kita yang persembahkan. Itu maksudnya. Orang yang tidak sekilas memahami ibarah ini, mereka mengatakan bahwa sufi la ya'mal. La. Mereka beramal, tetapi hatta amal minallah. Gitu. Itu maka mereka menyebut ahlul minnah wal mahabbah. Ya. Orang kalau demen banget ya bini sama laki, biar udah ngelayani laki kata bini, aduh nang lu baik banget. Enggak semuanya ini memang berkat abang. Coba itu. Adem nggak kalau begitu tuh bini tuh? Ya, adem. Ya, semuanya emang karena abang, karena cinta. Tuh. 4 saya mau tuh punya begitu tuh. Ya, bagian 4 kalau yang begitu.
Tapi kalau kagak begitu, suatu ge ampun udah. Ya itu yani hamba Allah al-qa'imu bisyari'ati faqat tafaddala alaihi bil mujahada wa ta'ab. Ya, capek. Gitu. Tetapi orang yang melakukannya dengan hakikat tafaddala alaihi bil minnah. Begitu dia datang waktu sholat apa, ya Allah, ya Allah manggil, lalu dia pergi itu ibadah, Allah anugerahkan saya hidayah dapat melakukan sholat. Begitu udah salam, ya dia bersyukur lagi kepada Allah, ya Allah melihara saya. Nggak ada itu pengakuan, semuanya anugerah. Ya. Maka berbeda antara ahli mujahadah dan ahli minnah. Karena orang yang melakukan dengan mujahadah maujud, rasanya ada. Ya tadi itu kurang bagaimana, ya. Kurang bagaimana emang saya. Apalagi ustad ngaku ya, coba kurang bagaimana gue jadi ustad. Ya. Imam masjid gue yang imam, ngajar gue yang ngajar. Ada orang kematian gue yang mimpin. Kurang bagaimana gue? Ya. Ada dianya, tetapi orang yang melakukan dengan minnah mafqud. Semuanya Allah. Perasaan para wali itu ketika dia melakukan banyak amal ibadah seperti dianugerahkan atau apa namanya, dicurahkan dan ditumpukan nikmat-nikmat, ya Allah. Jadi mereka nggak mampu bersyukurnya, ya. Nggak mampu bersyukurnya kepada Allah, nggak ada pengakuan. Itu namanya ahlul minnah mafqud. Atau boleh dikatakan orang yang melakukan dengan mujahadah ini banyak, tapi orang yang melakukan dengan minnah itu sedikit. Ya, itu antara lain salah satu al-a'malu muta'alliqatun bi syar'i syarif. Kalau amal tidak boleh keluar daripada syariah. Wa tawakkul muta'alliqun bil iman. Sejauh mana orang tawakal kepada Allah itu tergantung imannya. Ya, karena iman itu kan datang dari mana? Dari wahyu, dari syariah. Allah yang memberikan. Iman itu adalah kepercayaan, ya, yang tumbuh dari pikiran, di mana pikirannya itu telah penuh dengan informasi sesuatu, maka dia percaya. Disebut ideologi. Ya. Syekh Ammar, fadhal di sini. تفضل يا سيدي. مولانا كيف حالكم؟ وحدكم مع مين؟ أنا وحسن. تفضل يا سيدي. السلام عليكم. أهل الوسط يعني. ما شاء الله نص ساعة من هنا ولا كنت في سكابومي يمكن جاء من بعيد، الله أكبر من محافظة أخرى يعني بعيد يعني. همة الشباب. يا سيدي وكيف أشرح إني وأنتم موجودون؟ نحن طلاب الآن.
نحن مريدين لكن ما بتفهمش يعني ولا مريدين لكم. باللغة Indonesia. Ada satu kitab. ما اسم الكتاب؟ وكتاب توحيد الشيخ أرسلان. الشيخ أرسلان. Kita Sabtu yang lalu bersama Syekh Muhyiddin ya, dan beliau tahu kalau malam Sabtu ini kita ada pengajian. Beliau tahu Al-Fakir masih ada di sini. Rupanya yang nggak pada ngomong lagi pada datang sih. Ya, Syekh Ammar ya, Ar-Rufati Al-Jilani dari Palestina, kita sudah kenal ya dengan beliau. Maka ya mudah-mudahan kehadiran beliau di majelis kita ini memberikan keberkahan kepada kita sehingga memudahkan untuk memahami isi kandungan daripada ya, kitab Tauhid ya, yang disebut atau Tauhidul Irfani ya, Tauhid Ahlil Haqaiq ya. Saya udah minta beliau untuk nerangin, gak mau juga. Aduh ya. Tapi mungkin nanti ya, di akhir majlis natlub minkum kulaimat yani ya Sidi. Syekh Muhyiddin wa Syekh Ammar yani الماء هنا والتيمم باطل. الماء هنا والتيمم باطل. سيدي ما في ماء nah, ما بصير، فنحن تيمم باطل وأنتم الماء سيدي. Allah yakhlik Syekh insyaallah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Maka iman itu boleh kita menyebutnya dengan istilah ideologi. Artinya jika pikiran kita itu menerima berbagai informasi, maka kita mulai menganut, mempercayainya. Namun informasi itu mesti benar. Kan timbulnya keyakinan itu dari informasi, timbulnya iman itu dari ilmu. Maka ada ungkapan yang pernah juga saya mengatakan, apa yang disebut al-fahmus sahih. Ya, paham yang sahih akan melahirkan al-imanul amiq. Ya. Orang punya kepercayaan itu mesti dari informasi yang benar. Kalau informasinya salah, meskipun diyakini, maka tidak akan memberikan kekuatan dari kepercayaannya itu. Orang kafir perang sama kita, dia juga kan punya keyakinan, tapi keyakinannya batil. Ya. Maka tidak sekuat umpama orang bersandar. Kalau ini sandarannya ada kan kuat. Kalau sandarannya kosong, ya kelihatannya ada sandaran, rupanya di belakangnya gerong, kan lemah. Seperti itulah contoh materinya begitu. Nah maka ilmu itu mesti sahih, pahamnya mesti sahih. Jika tidak, maka imannya yang berdiri di atas informasi itu jika benar, maka akan kuat, maka akan timbul tawakal, bahwa apa yang dipahaminya benar, maka tawakalnya pun, tawakul itu menyerahkan kepada Allah. Ya, jika memang betul memahaminya, ya, maka ada katakan saudara kita yang tauhidnya ya, tidak benar. Itu sebab timbul ya, sikap yang kurang adil gitu kepada kebenaran. Baik. Wa tauhid muta'alliq bil kashfis sahih.
Sebetulnya tauhid itu yang dimaksud di sini adalah tauhid yang timbul dari hati. Karena tauhid itu tempatnya di hati. Ya. Jika dia mendapat kasyaf yang sahih, apa itu kasyaf? Ya. Kasyaf adalah nur, cahaya yang menerangi kegelapan. Kegelapan itu ketiadaan. Makhluk ini tiada. Ketika dia punya cahaya, maka dia terangi bahwa makhluk itu adalah murni ciptaan Allah. Maka dia berinteraksi dengan makhluk, berinteraksi dengan Allah. Itu dia mengetahui mana yang ada itu. Ya. Nur yang Allah masukkan ke dalam hati. Nur yang Allah masukkan ke dalam hati maksudnya itu yang sering kita ceritakan. Orang jika melakukan ibadah, amal soleh untuk Allah, bukan untuk siapa-siapa, maka Allah kasih nur. Nur itu al-maqamatur ruhiyah wal asrarul ilahiyah wal haqiqatul muhammadiyah. Itu adalah satu makna, ya. Makna yang satu. Maka timbul tauhid dari situ. Timbul tauhid, artinya tauhid itu apa? Tauhid bukan ilmu tauhid akli burhani, bukan istidlali, la ada itu bukan. Tauhid adalah memandang bahwa sesuatu dari Allah, dengan Allah, dan kepada Allah. Itu sebab kata orang sufi, ketika Allah menjelaskan, ketika mereka menjelaskan tentang bagaimana tauhid itu berdiri, katanya Allah tajalla bi dzatihi min dzatihi li dzatihi. Gitu. Allah menciptakan manusia dengan dirinya, untuk dirinya, dan dari dirinya. Maka kita tidak ada. Pada hakikatnya waham. Nah itu tauhid. Coba manusia ini banyak sekali, tapi dia melihat hanya dari satu asalnya. Itu sebab dia tidak bingung menghadapi apapun, karena asalnya cuma satu. Dan itu hanya dapat dilihat oleh kasyaf, oleh nur yang Allah campakkan ke dalam qalbu, ya, man yuhibbu, kepada hati yang Allah cintai itu. Maka dia melihat tauhid, ya, sehingga ada prinsip negara kita, ada tuh pernyataan tauhid itu apa? Beheneka tunggal ika. Apa artinya beheneka itu? Banyak, al-kasrah, tunggal ika fil wahdah. Banyak tapi ada dalam satu. NKRI, harga mati. Ya, itu seperti itu. Dan tauhid ini memandang dari asal yang satu dan dilakukan oleh satu, dan semua tunduk kepada yang satu, itu dia melihat sekali. Maka ada ungkapan begini, jika ada, coba kita pikirkan baik-baik, jika orang timbul perlu, itu tanda bahwa Allah akan memberi. Jika ada idtiror, bahwa itu ada istijabah dari Allah. Jika romanik, bini udah mau beranak lagi, anak sakit, lah itu kan kita timbul, waduh gua perlu ini. Itu kan kita ngelihat perlu itu kudu ada sebabnya. Kalau nggak ada sebabnya emang nggak mungkin datang perlu, kan? Datang rasa butuh, rasa perlu kepada Allah. Sebabnya mana? Bini udah mau beranak, anak sakit lagi, ya, ini urusan belum ledug, ya, timbul perlu, maka dia berdoa, itu idtiror. Nah berarti itu adalah alamah, ya, indikasi bahwa itu Allah akan memberikan sesuatu. Kita lapar, artinya Allah akan memasukkan makanan ke dalam perut kita. Allah mau ngasih kenyang. Orang maksiat itu tanda bahwa dia perlu kepada taat. Maka kalau ada orang yang hina, ya kan, itu artinya bahwa dia tidak memiliki kebaikan, maka dia perlu
ekspresi tampilan kebaikan. Maka kata Nabi, balas dengan kebaikan. Agar dia tahu itu. Ini mah enggak, gua bagaimana kurang baik, gua lah enggak baik jadinya. Tapi tampilan baik, ucapan baik, perilaku baik, itu yang diperlukan oleh mereka. Agar ya. Karena saya sering mengulangi bahwa keburukan itu tidak ada. Bukan tidak ada keburukan. Keburukan itu tidak ada. Yang ada itu kebaikan. Saya mengumpamakannya ini sekarang kita berada di sini. Ini kita dalam terang apa dalam gelap ini? Ya. Apakah kita lagi duduk terang, tiba-tiba gelap menyerang kita dan hilang terang? Tidak ada. Tapi kalau mati saja ini seketika lampu, gelap enggak? Gelap. Ya. Gelap itu ada. Ya umpamanya sederhana ya, saya mengumpulkan dengan ya pendekatan akal filosof. Ya. Ketika gelap, kita tidak ada terang. Maka orang maksiat, orang melakukan keburukan, orang yang berkata buruk, itu ketiadaan. Gitu. Itulah kita. Ya, maka dia perlu keterangan. Itu sebab kalau gelap, jangan marah-marah. Bergeledek nih gelap. Ya. Kurang ngajar nih gelap. Kalau kamu mampus nih gelap. Loh. Terangin aja, hilang sekaligus. Sudah. Ya, kalau gelap jangan ngomel-ngomel, ambil aja lampu, hilang udah. Itu sebab orang sufi tidak pernah memandang rendah hatta ahlil kabair. Kenapa? Karena gelap, perlu terang. Ya. Kita ini tiada, maka perlu Allah yang ada. Ya. Maka dari situ tauhid itu sangat bergantung kepada hati yang bersih, yang menimbulkan cahaya sehingga dia dapat melihat semua hakikat pergerakan makhluk ini. Ya. An-nasu ta'ihuna anil haq. Wa qala radhiyallahu an-nasu ta'ihuna anil haqqi bil aqli. Wa ta'ihuna anil An-nas la yujad an-nas. Anil akhirah, an-nasnya dibuang. الناس سيدي زيادة Ziyada, na'am sidi. Wa ta'ihuna anil akhirah bil hawa. الآخرة بالهوى. نعم. الآخرة بالهوى مولانا. Famata talabtal haq bil aqli faqad dalalt. Wa mata talabtal akhirata bil hawa faqad dalalt. Orang ini banyak apa itu? Tersesat, tersasar daripada hak, daripada Allah, karena dengan akal. Mencari Allah dengan akal nggak bisa. Itu sebab hasil daripada kajian ilmu kalam, ilmu teologi itu bil akal. Maka akhirnya memandang bahwa hakikat itu ada dua, Allah wal insan. Hakikat dua-duanya. Ini kesalahan ilmu kalam. Pada awalnya dulu dia meletakkan kaidah sehingga timbul firqah, baik itu Mu'tazilah dan firqah-firqah yang banyak itu yang dikatakan 73 atau apa ya, Murji'ah ya. Mereka meletakkan, menjelaskan tentang Allah dengan akal. Maka ada Sidi Al-Imam Ibn Arabi, beliau punya kitab, kita pernah baca itu, Talbisu Iblis, Taflisu Iblis, Taflisu Iblis ya, taflis yani iflas. Ini iblis adalah rumus daripada akal, anil akal. Imam Ibn Arabi samal akal iblis ya, karena mengenal Allah billah, arabtu rabbi bi rabbi, yani bil qalbi. Jika dengan akal tidak. Akal imma condong ya
kepada apa yang kita sebut Jabariyah atau condong kepada Qadariyah. Condong kepada Imam Ibnu Arabi dalam kitabnya imma bil iradah atau bil amr. Yang pernah kita baca itu. Tidak. Kenapa? Karena yang dapat menghimpun dua yang berlawanan, makanya ditanya bima arabta rabbak, arabtuhu bijam iddain, katanya. Ya, aku mengenal Allah dengan apa? Dengan menghimpunnya dua perkara. Apa? Ada dan tidak ada, baik dan buruk, enak enggak enak dari Allah, baru mengenal Allah. Dan itu dengan apa? Dengan hati, bukan dengan akal. Dengan akal enggak bisa. Coba akal saya tanya. Sama apa beda antara enggak punya duit sama punya duit? Sama beda, Pak? Kalau saya pukul sama kayu, sama apa beda? Apa jawabnya? Beda, baik, akal. Ya, gua gampar nih, sama apa beda? Beda, pokoknya enakan punya duit, bagaimana ge? Ya, tapi hati, ya sama saja. Ya, itu adalah dengan menghimpunnya dua hal yang berlawanan. Itu coba makhluk dengan khaliq, hakikatnya satu, wahidah, la haqiqatain. Tidak ada dua hakikat, maka tidak dapat dipahami oleh akal. Akal faqat untuk memahami nusus, ya, memahami teks dan memahami istidlal, ya. Maka kita waktu tauhid waktu kecil dikatakan jika ada tai onta berarti ada ontanya, gitu lah. Itu akan ada tainya doang, ontanya nggak ada, kan begitu. Ya, ada masnu'at berarti ada sani'. Ya. Dan itu adalah dalil akli. Maka seperti yang kita sering bilang, Al-Imam Asy-Sya'rani rahmatullahi alaih mengatakan bahwa iman itu datang dari informasi Allah, wahyu. Ya. Tetapi ihsan, ru'yatullah wa syuhud, itulah bil aqal, tetapi dengan bil qalbi war ruh. Ya. Maka dikatakan anta abudallah ka'annaka tarahu. Wa ta'ihuna 'anil akhirah bil hawa. Ya, dan tersesat dari akhirat, tentang akhirat, yaitu dengan hawa. Ya. Sederhananya begini, ada yakni contoh yang basit, ya. Hawa itu bertentangan dengan syariah, ya. Atau Allah, gitu. Kita melihat orang melakukan kebaikan, tetapi jika motifnya adalah hawa, maka dia tidak akan melakukan sesuatu itu dengan baik, ya. Kelihatannya saja, tetapi sebetulnya dia hanya memenuhi keinginan hawa nafsunya. Maka orang yang mencari Allah dengan akal tersesat, mencari akhirat dengan hawa juga tersesat. Tersesat ini tidak sampai, ya, tidak sampai, ya. Maka dalam tauhid kan ada istilah tanzih dan tasbih. Akal Allah tidak bisa dipahami. Allah la yufham wala yudrak wala yusawwar, ya, hatta yukhayyal. La, Allah tidak bisa dipahami dengan akal sama sekali. Akal itu hanya memahami informasi dari Allah, dalil, atau kita melihat dalil kaun ini, dan itu akal objeknya, ya. Atau Allah memberikan wahyu Al-Quran, maka Nabi mengatakan taraktu fikum amrain, ya, dan tidak akan sesat selama berpegang
karena kita tidak akan hidup tanpa akal itu. Ya. Maka itu kalau Imam Asy'arani dalilnya adalah di zaman fatrah itu, rentang baina Nabiullah Isa alaihissalam ya, dan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu 500 tahun. Enggak ada wahyu wala syariah wala syai'. Ya. Mereka memahami Allah bi'ilamillahi ila qalbi. Dan setelah ada syariat tetap Allah arabtu rabbi bi rabbi. Setelah dia melakukan, setelah belajar itu nahwu, sharaf, fikih, usul fikih, tafsir, hadis, balaghah, kemudian dia amal soleh, kasyaf, ya. Akhirnya dia mengatakan arabtu rabbi bi rabbi la bin. Ya. Itu seperti itu. Taib. Al-mu'minu yanzuru bi nurillah wal 'arifu yanzuru bihi ilaih. Orang beriman melihat dengan cahaya Allah, syariah. Tetapi sedang orang yang arif mengenal Allah dengan Allah kepada Allah. Ya. Hatta mulai dari tobat itu kan summa taba alaihim liyatubu. Ya. Tobat aja Allah berikan. Ya, li'anna Allah tawwab. Allah Maha memberi taubat dan memberi taubat. Ya. Mulai dari permulaan dia mendapatkan hakikat tauhid itu dengan Allah. Ya. Hatta dia menyabari sabar yang Allah beri. Dia tidak pernah mengaku. Kalau aja tidak ada penjelasan dari Al-Quran dan hadis bahwa ini sabar, ini ridha, ini syukur, dia nggak bisa menyebut namanya. Kalau bukan karena Allah, saya nggak bisa begini. Semuanya dari Allah. Semuanya dari Allah. Karena sudah ada penjelasan dari Al-Quran, ini namanya sabar, itu namanya ridha, itu namanya Allah yang beri. Dan orang yang sudah dapat tahu itu dari Allah. Karena dia sudah memilikinya. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Ya. Kata Allah, pendengaran saya yang aku berikan, yang digunakan oleh pendengaran dia, dan seterusnya. Dan itulah maka apa yang diinginkan oleh orang sufi, ya, akhir apa yang dia ingini, ya, ingin menjadi hamba Allah saja, abdullah wa bas. Ya. Ana abdun sara fakhri. Ya. Saya hamba, itulah kebanggaan saya. Yang di dalamnya mengandung makna iftiqar, makna ihtiyaj. Coba gambar di layar. Gambar di layar ini dimunculkan oleh proyektor. Kalau gambar ini pengen muncul, dia ingin kekal, maka selama itu dia perlu kepada proyektor. Begitu juga keperluan kita kepada Allah. Seperti itu. Ya, setiap saat. Ya, kalau akal, ada jihad, ada hudud. Ya. Tapi jika syuhud, tidak ada. Itu mereka mengatakan asyuhudu ata'abu minal ibadah. Ya, li'annahum ibnu waqti. Ya. Dia hidup fi waqti. Tidak hidup di dulu, tidak hidup di sekarang. Ya. Nah, seperti itulah yang dikatakan mereka melihat dengan Allah, kepada Allah. Ma dumta anta ma'ak amarnak, fa idza fanaita anka tawallainak. Wa ma tawallahum illa ba'da fanaihim. Ma dumta anta fa anta muridun, fa idza afnaka anka fa anta muradun. Al yaqinul adwam bi ghaibatika anka wa wujudika bihi. Madum ta'anta amarna. Selama engkau masih ada engkau, maka rasanya disuruh. Kayak anak kecil itu.
Ya, disuruh aja. Kita ini ibadah at mulu. Ini ngaji kelamaan at mulu, lama amat ngaji. Ya. Coba kalau ada demenannya di sini, bentaran amat ngaji ya. Coba itu. Apa bedanya tuh? At sama bentaran. Cinta. Ya, dia hadir bukan dengan dia. Bukan dengan dirinya, tapi dengan dia. Ya. Madum ta'anta amarnak. Yani amarnak. Ya. At'abnak. Ya. Aku bikin capek. Ya. Jika tahu Allah fa'ilnya, kenapa kita yang melakukan? Huwal fa'ilul haqiqi. Ya, maka ada salah paham tentang sukutu taklif. Dia mengatakan sukutu syariah. La, ada zindiqun kufur, kafir, la tuqbal taubatuh. Ya. Maksudnya sukutu taklif, dia melakukan bil hub wal minnah. Ya, tidak ada ta'ab. Maka mereka mengatakan apa? Nahnu qaumun ya'budun Allah, ya, bighairi ta'bin wa kaslin wa kalalin wa malalin wa, ya, tapi bihubbihi, ya, ta'ala. Karena dengan cinta nggak ada capeknya kalau orang demen mah. Ini kagak demen ngaji jadi capek. Ya. Nah inilah madum ta'anta ma'ak amarnak. Fa iza panaita anka tawallainak. Jika engkau sudah membuang dirimu, arti panaita anka, bahwa engkau melakukannya, ya, dengan apa? Dengan ruh, dengan sifat Allah, dengan sifat jamal Allah, dengan hakikat Muhammadiyah. Kita melakukan bis sabr, kita melakukan ini bil ikhlas, melakukan itu bil khusyu, melakukan ini bis sabr, melakukan ini bir ridha, melakukan ini, dan itu semuanya adalah jamalullah, dan itu semuanya adalah minnatullah. Ya, maka Allah yang menanggulanginya. Maka dikatakan jika engkau panah darimu, bukan kamu yang melakukannya, bukan tubuh, tetapi ada sifat ruh. Itu istri masakin, nyuciin, kalau nggak ada cinta, capek badannya itu. Makanya juga minum juga nyuruh, nah ngambilin air, ambil apa dewek bang, coba itu. Ya. Kalau udah demen mah, kita baru datang udah, wah udah air datang, nggak ngomong lagi tuh. Ya. Nah ini dianya ada, kalau dianya tidak ada, artinya dia ada, dia melakukan bil zahir. Tetapi kalau dianya fana, maka dia melakukannya bil batin, bil ruh, bisifatin ulya, bimaqamatin ruhiyah, bihakikatin muhammadiyah, yani billah, ya. Atau bin nur muhammadi. Apa nur muhammadi? Nur ilahi. Wa ma muhammadun illa bashar mislukum. Ya. Tetapi orang sufi menyebut hakikat Muhammadiyah adalah, ya, sifatu jamalillah. Dan itu yang kita cari. Nabi mengatakan apa coba? Innama bu'istu li utammim makarimal akhlaq. Nah ini dikatakan idza panaita anka. Ini ibarah bas. Ya. Sengaja mereka mengatakan ini, ya, jika dia melihat maknanya bil aql, maka dikatakan, oh bagaimana kita mempanakkan diri kita lah. Coba di dalam sifat 20 Allah dikatakan wujud, kemudian qidam, baqa. Kalau Allah wujud, kita adam, nahnu adam. Allah wujud. Kita tidak perlu mempanakkan diri kita, wa nahnu adam. Bagaimana kita mempanakkan? Kita hanya perlu menyaksikan bahwa ternyata kita tidak ada.
bukan kita. Maka orang yang perlu mempanakkan dia berarti dia meyakini bahwa dia maujud. Ya. Atau dengan ungkapan lain seperti yang kita terangkan kemarin, bahwa hubungan kita ma'iyatullah, ya, Allah bersama kita, itu seperti adat, ya, dengan arqam. Seperti salasa. Apakah salasa itu 3 itu maujud? Ya, 3 ada apa enggak? Tidak ada. Yang ada wahid, wahid, wahid. Hada maujud. Ya, tapi 3 adam, waham, makhluk, adam, waham. Yang ada adalah sifat, ya, af'al Allah. Itu yang kemarin kita katakan bahwasanya innallaha khalaqaka wa nasaba ilaik. Nah, ketika kita sudah punya ruh wahbiyah, itu minnah dari Allah, maka apapun yang kita lakukan Allah. Ya. Maka di sini dikatakan fa idza panaita anka tawallainak. Apa artinya? Jika ini Allah kasih sabar, maka dia sabar, bisabrillah. Ketika itu dia yarda biridhaillah. Ya. Dia ini semua dengan Allah. Maka dia tidak merasa capek. Biar orang mencaci maki, menggibah, nggak capek. Kenapa? Karena itu ujian dari Allah. Dia mah kosong, nggak ada apa-apa. Ya. Dan kita tidak tahu kenapa dia yang dipakai oleh Allah untuk menghina kita. Mungkin itu juga jadi sebab dia untuk taubat. Jadi jangan pernah mencampuri urusan Allah. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Jangan. Setiap saat Allah punya urusan, bukan urusan kita. Nah, itu maka dikatakan, ya, orang yang tidak memandang salah itu merupakan tidak memandang salah orang atau tidak mau tahu kesalahan orang, min kamalit tauhid, ya, merupakan kesempurnaan tauhid. Dia menyaksikannya dari Allah. Wa ma tawallahum, nah, itu jelas dikatakan. Dan tidaklah Allah menangani kita illa ba'da fanaihim, kecuali setelah mereka fana. Ya, karena dia punya akhlakul karimah, dia punya sifatun ulia, dia melakukannya sudah dengan istilahnya bi'inayatillah. Madum ta'anta fa'anta murid. Selama engkau yang melakukan, berarti engkau masih penuntut, pencari, pengingin. Faiza abnaka anka, jika Allah mempanakkan kamu dari dirimu, fa'anta muradun, maka engkau murad. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun, panahnu muradullah. Ya, idza arada syai' nahnu syai', ya, wa nahnu muradu. Tetapi itu melihatnya ba'da afnaka anka, setelah Allah panahkan. Nah, ketika dia meraka ana, ya, yurisul ana, ya, kalau aku membawa keletihan, ya, ketika fana, ya, fana itu di dalam tasawuf ada sakron. Fana itu bukan istilah psikologi, ya, mabok, ya. Itu ada ramziyah, sufiyah, ya. Semua dipakai bahasa itu karena, ya, dunia hakikat itu kan tidak ada misalnya, tidak ada apa kesamaannya di muka bumi ini, tidak ada. Yang dipandang oleh akal itu khayal, pal khayal huwa haqiqah. Apa yang kita katakan hakikat menurut akal, bahwa khayalun wa waham. Maka apabila orang berkhayal, sumbernya dari mana? Kita ngehayal dari Allah lah. Enggak ada yang enggak dari Allah.
Ya. Tidak ada yang tidak dari Allah. Semua minallahi wa billahi wa ilaih. Ya. Nah, ini fa idza afnaka anka fa anta muradun. Al yaqinul adwam fi ghaibatika anka. Yakin yang berkekalan itu dalam kondisi apa? Ketika kamu gaib dari dirimu. Hatta wujud kita min judih. Ya. Wujuduhu min wujuduhu min wujudih. Ya. Wujud kita anugerah dari wujudnya. Ya. Bahkan kita dikatakan Adam. Allah wujud wa nahnu Adam. Bagaimana Allah zahirkan kita menjadi wujud-wujud kita, wujud yang jaiz. Coba di dalam akidah, ya, Allah wajibul wujud. Kalau kita jaizul wujud. Itu dalam ilmu kalam. Ya. Dalam filsafat mungkin, nahnu mungkin. Tapi orang tasawuf mengatakan nahnu ghair. Nahnu ghairul wujud wala ghairul adam. Karena yang namanya Adam itu tidak ada. Tidak ada itu tidak akan ada. Kita ada apa tidak ada? Coba, kita ada atau tidak ada? Kita Adam wala wujud. Nahnu Adam wala wujud. Ini dalam tasawuf. Kalau dalam ilmu kalam, nahnu Adam. Dalam tasawuf, la nahnu wala Adam wala wujud. Ya, nahnu waham. Ya, maka disebut ghair, aghyar. Ya. Apa yang Allah berikan bahwa ghairuh. Ya, hatta surga ghairuh, pahala ghairuh. Ya. Maka kita ini makhluk bukan-bukan. Ya. Bukan ada dan bukan tiada. Ya. Ini baru yakin. Yakin itu ada dalam tauhid yang tinggi sekali. Ya. Ini adalah istilahat. Ya. Fana ghaibatika anka. Mereka yang ya, membuat ya, istilah khas lahum. Ya. Ini maknanya la yukhaliful aql. Nah, jika mereka tahu manhaj apa yang mereka maksud. Seperti katakan orang lagi berpacaran, ambillah, jika kau tidak percaya padaku, ambillah pisau, belahlah dadaku. Coba kalau kita lihat makna komus, ya, makna komus, belahlah dadaku, matilah. Ya, enggak sampai ke perkawinan udah mati lagi pacaran, lo suruh belah dada. Ya, ada rumus. Ya. Karena ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, kata mereka man dzaqa araf, katanya. Kalau ngerasain, kalau kata orang Cibitung mah bukan ngerasain, ngeranapin. Ya. Yang ngeranapin pasti tahu. Tahu ngeranapin artinya? Ya. Ngerasain. Taib. Al yaqinul adwam fi ghaibatika anka wa wujudika bih. Ya, wa wujuduk bih. Ada di dalam ilmu kalam. Al-qiyamu billah. Al-qiyamu binafsih. Kita al-qiyamu billah. Wujuduna wa af'aluna wa sifatuna biwujudihi wa sifatihi wa af'alih. Ya. Wa nahnu la syai'. Tetapi itu bukan pandangan akal, pandangan hakikat bil qalb, di dalam hati. Ini ketika diterima oleh ilmu, maka itu saqafah. Ya, tetapi mereka memang menyaksikan dia tidak ada, ya, dengan mata hatinya. Apa yang mereka sebut asyuhudul ayani. Ya, wa wujudik wa wujudika bih. Ya, artinya kita tidak wujud, kita adam. Ketika wujud biwujudillah, maka qiyam billah. Ya,
Dikatakan Allah wujud, kita adam. Allah qidam, kita hadis. Kemudian Allah baqa, kita fana. Ada fana, istilah ilmu kalam. Fana. Adapun fana di sini ya, seperti mereka mengatakan al-wali huwal fani anhu wal baqi bih. Wali itu dia melihat semuanya anugerah Allah sehingga dia hidup dengan anugerah Allah itu. Begitu sederhananya. Ya, al-fani anhu, bahwasanya dia menyaksikan bahwa semua dia itu dari Allah. Berarti man faniya baqiya. Berarti dia hidup dengan Allah. Ya. Coba kita ini diciptakan oleh Allah semuanya atau separuh aja, sisanya kita. Nah, nggak ada, semuanya Allah. Ya. Allah kita berhenti sampai di sini ya. Sebetulnya itu masih ada lagi tuh sambungannya. Jadi berhenti yang pas itu di setelah itu, awalul maqam itu. Tapi apalah, kita menghormati dua tetamu kita ya, karena nggak ngerti kan ngomong kita ya, kasihan gitu. Tapi beliau mengerti dari istilah yang kita gunakan ya. Ya, kayak begini umpamanya, kayak dokter ya, dokter medis kan bisa bahasa Inggris, tapi kalau duduk dengan orang Inggris, dia membicarakan satu penyakit, cukup dia menyebut istilahnya saja sudah paham. Dia ngomong pakai bahasa masing-masing, tapi ketika menuturkan istilahnya dia akan paham. Oh iya, oh iya. Dia ngikutin pemahaman dia ya, dari ilmu yang dia dapat dengan bahasa dia, tapi dengan menyebut runutan istilahnya itu akan paham. Ya, beliau paham daripada istilah yang kita sebutkan. Ya. Kita ini belum tentu paham, udah pakai bahasa kita sama istilah-istilahnya juga. Ya. Naqifuna walhamdulillah, al-Fatihah. Allah. أي تعليقات يا سيدي؟ الله يبارك لنا بحياتكم سيدي، جزاكم الله خير، أثلجتم صدورنا. نفع الله بكم ورضي عنكم ورفع قدركم وبأسراركم. هذا